Sawadesen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai pengantar ilmu sosiologi. Gimana, sudah siap? Sawadesen, kita mulai soal yang pertama. Di sini ada soal mengenai pengantar ilmu sosiologi, di mana sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius dapat diartikan sebagai A. Sosial, B. Kerabat, C. Keluarga, D. Teman, dan E. Musuh. Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan awal dasar yang namanya suatu ilmu sosiologi. Nah, nama sosiologi itu sendiri berasal dari dua kata. Kira-kira apa saja? Nah, jadi pada soal ini kita akan membahas asal-usul nama dari sosiologi, ya. Nah, mengenai sosiologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah sosius. Yang kedua, logos. Yang diartikan dengan sosius adalah teman. Sedangkan logos, ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini dapat kita artikan sosius diartikan sebagai teman dan logos ilmu pengetahuan. Nah, tetapi di dalam ilmu sosiologi itu tidak cocok kalau dikatakan sebagai ilmu teman. Nah, teman ini dapat diganti menjadi masyarakat. Oke. Nah, jadi dapat kita gabungkan ya. Logos ini sama sosius dapat kita artikan sebagai ilmu masyarakat. Nah, ini adalah yang dikatakan dengan sosiologi. Dapat dikatakan sebagai ilmu masyarakat yang berasal dari dua kata. Sosius diartikan sebagai teman atau masyarakat, dan logos sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang ditanyakan adalah arti sosius. Dapat diartikan sebagai, jawaban yang benar adalah yang D, yaitu sosius diartikan sebagai teman. Sawadesen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pengantar ilmu sosiologi, di mana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh A. Emile Durkheim, B. Auguste Comte, C. Herbert Spencer, D. Max Weber, dan E. Karl Marx. Nah, jadi pada soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya, yaitu mengenai awal lahirnya ilmu sosiologi. Nah, jadi pada soal pertama tadi, kakak telah menjelaskan ya asal kata dari sosiologi itu sendiri, di mana berasal dari sosius dan logos, yang kita maksudkan menjadi ilmu masyarakat. Nah, siapa yang pertama kali mencetuskan nama sosiologi yang dijadikan sebagai ilmu masyarakat atau yang dapat dipelajari oleh masyarakat secara umum? Nah, jadi kata sosiologi nah, ini dicetus oleh salah satu tokoh filsafat dari Prancis yang bernama Auguste Comte. Nah, dia yang pertama kali mencetus yang bernama ilmu sosiologi. Nah, lahir ilmu sosiologi ini diawali oleh
berbagai macam peradaban besar yang ada di dunia, peradaban revolusi-revolusi besar yang ada di dunia. Kita contohkan seperti revolusi Prancis, revolusi Inggris, itu adalah hal-hal yang menyebabkan lahirnya ilmu sosiologi. Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam masyarakat, sehingga lahirlah tokoh-tokoh untuk meneliti, memahami apa yang sebenarnya yang ada di dalam masyarakat, yang nantinya lahirlah tokoh Auguste Comte yang menjelaskan tentang masyarakat yang diberi nama dengan ilmu sosiologi. Nah, kita kembali ke soal. Nah, jadi di sini yang dikatakan bahwa siapa yang pertama kali mencetuskan nama sosiologi, tepatnya adalah Auguste Comte, yaitu yang B. Nah, sedangkan Emile Durkheim, dia juga pencetus ilmu sosiologi, tetapi dia lebih kepada fakta sosial. Sedangkan Herbert Spencer, ini sebenarnya hampir sama juga dengan Auguste Comte tentang evolusi manusia juga. Sedangkan Max Weber ini mengenai tindakan-tindakan yang ada di dalam masyarakat, dan juga Karl Marx menjelaskan mengenai adanya suatu perjuangan kelas atau konflik sosial. Jadi yang pertama kali mencetuskan sosiologi adalah Auguste Comte. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pengantar ilmu sosiologi, di mana sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Pengertian sosiologi tersebut dijelaskan oleh A. Emile Durkheim, B. Karl Marx, C. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, D. Max Weber, dan E. Wright Mills. Nah, jadi pada soal ini masih berhubungan dengan pengertian dari sosiologi. Nah, jadi pada pernyataan ini adalah pengertian dari sosiologi dan dijelaskan oleh siapa, ya. Nah, sekarang dapat kita lihat kalau Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim dia itu menjelaskan mengenai fakta sosial, sesuatu hal yang jelas yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, dapat dikatakan sebagai bentuk suatu tindakan masyarakat yang dipaksakan oleh sesuatu hal. Salah satunya adalah norma. Nah, jadi dapat kita artikan misalkan fakta sosial itu bagaimana cara kita bertindak, berpikir, berperasaan. Nah, itu semua berasal dari luar individu yang mengekang individu. Nah, untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian kalau Karl Marx ya, dia menjelaskan mengenai konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat atau perjuangan kelas. Nah, kemudian ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, dialah yang menjelaskan tentang bahwa sosiologi itu mempelajari mengenai struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat, termasuk perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Nah, perubahan-perubahan di dalam masyarakat bisa mengenai nilai-nilai, norma-norma, pola perilaku, nah yang ada di dalam masyarakat. Oke, jadi pengertian dari sosiologi ini dijelaskan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sedangkan Max Weber, dia membahas mengenai tindakan-tindakan yang ada di dalam masyarakat atau tindakan sosial. Sedangkan Wright Mills, dia menjelaskan mengenai imajinasi sosial. Jadi pengertian sosiologi yang tepat yang dijelaskan pada soal dijelaskan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Jawabannya adalah yang C. Sobat Desen, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pengantar ilmu sosiologi, di mana suatu ilmu pengetahuan selalu dijelaskan berdasarkan fakta yang ada di dalam masyarakat. Dalam sosiologi disebut A. Empiris, B. Teoritis, C. Kumulatif, D. Non-etis, dan E. Praktis. Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan karakteristik dari sosiologi atau ciri-ciri sosiologi. Nah, dalam sosiologi dia memiliki ciri-ciri. Kita tulis dulu, ciri-ciri sosiologi.
kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada ciri empiris. Yang kedua ada ciri teoritis. Kemudian yang ketiga ada kumulatif. Dan satu lagi yang keempat non-etis. Nah, ini adalah 4 ciri sosiologi: empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Yang pertama, empiris. Empiris adalah suatu ciri sosiologi yang sifatnya ya empiris. Berarti dia di dalam masyarakat, suatu data yang didapatkan di dalam masyarakat itu sesuai dengan hasil observasi. Hasil observasi. Berarti kalau hasil observasi, dia itu sesuai fakta yang ada di dalam masyarakat. Nah, seorang sosiolog, dia tidak bisa misalkan mengatakan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak bisa. Tetapi apa yang harus dia jelaskan bahwa semua data yang didapatkan di lapangan itu sesuai terjadi. Berarti menjauhkan spekulasi, menjauhkan saran-saran yang sifatnya menduga-duga, data-data yang menduga-duga, tetapi harus sesuai observasi nyata terjadi di lapangan. Nah, data-data tersebut bisa bersifat hal-hal yang positif maupun negatif. Oke, kemudian setelah data tadi didapatkan ya hasil dari observasi, kemudian data tersebut disusun secara abstraksi. Disusun sedemikian mungkin yang nantinya akan mendapatkan kesimpulan dari suatu masalah yang dia teliti. Nah, itu dapat kita katakan sebagai teoritis ya. Berarti teoritis ini adalah data disusun secara abstraksi. Data disusun secara abstraksi. Nah, setelah disusun sehingga nanti akan mendapatkan sebab akibat kenapa suatu masalah itu bisa terjadi di masyarakat sehingga akan mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut dapat dikatakan sebagai teoritis ya, menciptakan sebuah teori. Nah, setelah jadinya sebuah teori, lama-kelamaan teori tersebut pasti mengalami perubahan, perbaikan. Nah, di mana nanti sosiolog ke depannya akan meneliti lagi apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu sifatnya mengembangkan, memperbaharui, atau memperluas teori-teori yang sebelumnya sudah ada. Itu disebut dengan kumulatif, ya. Berarti dapat kita artikan kumulatif itu memperluas ya, atau memperbaiki teori sebelumnya ya, teori sebelumnya. Itu dikatakan kumulatif. Kemudian yang terakhir ada non-etis. Non-etis dapat kita artikan sebagai di mana seorang sosiolog tidak dapat mengatakan suatu peristiwa itu baik atau buruk. Tidak boleh ngejudge suatu peristiwa itu baik atau buruk. Tetapi bagaimana juga seorang sosiolog dia harus menjelaskan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Mengesampingkan apakah itu baik atau buruk gitu ya. Tetapi bagaimana juga dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita contohkan, seorang peneliti ingin meneliti tentang anak pang gitu ya. Nah, sosiolog atau seorang peneliti tidak dapat mengatakan, tidak boleh mengatakan, oh itu adalah anak-anak yang kurang pendidikan atau anak-anak yang perilaku kurang baik. Tidak boleh seperti itu. Tetapi apa yang harus dilakukan adalah dia hanya meneliti kenapa mereka bisa seperti itu. Kenapa mereka dapat melakukan hal-hal yang misalkan tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, itu dikatakan dengan dikatakan dengan non-etis ya. Jadi non-etis adalah tidak melihat
baik buruknya suatu masalah. Tetapi bagaimana menjelaskan peristiwa tersebut? Nah, ini adalah ciri-ciri dari sosiologi. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Di sini yang ditanyakan adalah yang berdasarkan fakta yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu termasuk ke dalam ciri sosiologi yang mana? Oke, sesuai dengan penjelasan kakak tadi, yang sesuai dengan fakta adalah empiris. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Sobat Lesson, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pengantar ilmu sosiologi, di mana dalam perkembangannya, sosiologi selalu mengembangkan atau memperluas teori-teori sebelumnya yang sudah ada. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik sosiologi yang bersifat A. Empiris, B. Logis, C. Kumulatif, D. Non-etis, dan E. Spekulatif. Jadi pada soal ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya, yaitu mengenai karakteristik dari sosiologi atau ciri-ciri sosiologi. Nah, jadi sebelumnya kakak telah membahas ya beberapa ciri-ciri sosiologi. Yang pertama empiris, di mana data yang didapatkan itu berdasarkan hasil observasi sesuai apa yang terjadi di dalam masyarakat, sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang kedua teoritis, ya data tersebut itu disusun secara abstraksi yang nantinya mendapatkan sebab akibat yang melahirkan sebuah teori. Selanjutnya ada kumulatif, yaitu yang sifatnya memperbaiki, memperluas ya teori-teori yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang non-etis tidak melihat baik buruknya suatu peristiwa atau masalah, tetapi menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Nah, kita kembali pada soal di sini yang dijelaskan bahwa sosiologi selalu mengembangkan suatu ilmu pengetahuan ya atau memperluas teori-teori yang sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan penjelasan kakak mengenai kumulatif, di mana dia memperluas, memperbaiki ya teori-teori yang sudah ada. Nah, berarti di sini jawabannya lebih tepat dia bersifat kumulatif ya, yaitu yang C. Oke Sobat Lesson, semoga dapat dipahami. Sobat Lesson, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai pengantar ilmu sosiologi. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar.